Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitasari dari kelas 1243 SMA Negeri 1 Koba. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis musik kontemporer dari salah satu karya komposer ternama Indonesia, yaitu Slamet Abdul Syukur. Judul musik kontemporer yang akan saya analisis adalah Tetabuhan Sungut. Nah, kita akan mulai dari bagian biodata komposer. Slamet Abdul Syukur yang bernama asli Sukandar lahir di Surabaya tanggal 30 Juni 1935. Kemudian wafat pada tanggal 24 Maret tahun 2015. Ialah seorang komposer atau komponis dari Indonesia. Ia disebut sebagai salah satu seorang pionir musik kontemporer di Indonesia. Karya-karyanya lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara Eropa daripada di Indonesia. Slamet Abdul Syukur terkenal akan idenya yang disebut Minimax, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Beberapa daftar penghargaan yang pernah diterima oleh Slamet Abdul Syukur, di antaranya adalah: yang pertama, medali perunggu dari festival The Jeux d'Automne di Paris tahun 1974. Yang kedua, piringan emas dari Akademi Charles Cros di Prancis tahun 1975 untuk karyanya yang berjudul Angklung. Yang ketiga, medali Zoltan Kodaly dari Hungaria tahun 1983. Yang keempat, majalah Gatra juga memberikan anugerah sebagai pionir musik alternatif tahun 1996, dan ia juga diangkat sebagai anggota Akademi Jakarta seumur hidup pada tahun 2002. Dan yang kelima, pada tahun 2005, Slamet Abdul Syukur dianugerahi penghargaan dari Gubernur Jawa Timur karena dedikasinya pada musik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian keindahan dalam karya musik kontemporer. Keindahan dalam karya musik kontemporer yang berjudul Tetabuhan Sungut ini dihasilkan dari keunikan sumber bunyinya yang tidak berasal dari alat musik asli, melainkan suara manusia. Slamet Abdul Syukur berhasil membuktikan idenya mengenai prinsip minimax melalui karya ini. Secara tidak langsung, Slamet Abdul Syukur berusaha untuk memberitahu kepada dunia bahwa musik tidak hanya dapat dibentuk dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat musik saja, tetapi juga dapat dibentuk dari bunyi yang dihasilkan oleh suara manusia sebagai alat musik itu sendiri. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam musik kontemporer. Yang pertama, ritme yang sederhana. Ritme yang dimainkan pada lagu Tetabuhan Sungut ini berasal dari kontrol yang dilakukan oleh para pemain dalam menggerakkan mulutnya. Ritme tersebut terkesan dapat membangkitkan semangat dan kegembiraan para pendengarnya. Yang kedua, melodi. Melodi yang saya dapat pada musik Tetabuhan Sungut ini ditentukan pada tinggi, rendah, dan panjang pendek suara yang dikeluarkan oleh masing-masing pemain laki-laki dan perempuan, serta rentang nada yang dapat diraih oleh setiap pemain. Yang ketiga, tempo. Tempo yang digunakan pada musik Tetabuhan Sungut ini adalah sedang, cepat, dan lambat. Kemudian kita masuk ke dalam bagian teknik garapan dalam komposisi musik kontemporer. Teknik garapan dalam komposisi musik kontemporer yang dimainkan oleh Slamet Abdul Syukur adalah teknik musik baru yang berlatar belakang budaya Indonesia dan budaya Barat. Hal ini dapat terlihat pada karyanya yang berjudul Tetabuhan Sungut. Dalam musiknya kali ini, ia berhasil menggabungkan dua teknik dari negara yang berbeda. Tetabuhan Sungut ini sendiri dibangun oleh teknik canon vokal yang digunakan sebagai bahan penyusun utama dari komposisi musik. Canon vokal sendiri merupakan salah satu teknik garapan musik yang berasal dari budaya Barat. Kemudian, untuk struktur musiknya sendiri, Slamet Abdul Syukur mengambil teknik garapan gending yang merupakan salah satu teknik garapan dari budaya Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu penilaian tentang musik kontemporer yang dianalisis. Tetabuhan Sungut merupakan sebuah karya yang luar biasa dari seorang komposer ternama tanah air dengan menerapkan teknik bermusik yang terkesan tak lazim dan berbeda dari musik-musik para komposer lainnya. Seperti idenya yang menegaskan pada konsep minimax, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim.
Tetabuhan Sungut ini merupakan karya musik dengan komposisi vokal yang mentransfer bunyi-bunyi gamelan, perkusi tradisi, melalui vokal E dan dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki serta perempuan. Ide utama karya ini adalah mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat-alat perkusi tradisi seperti suara saron dan gendang melalui vokal manusia. Ibarat bermain berbagai alat musik seperti gamelan, namun menggunakan mulut. Bunyi-bunyi tersebut dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan harmonisasi bunyi yang mirip dengan permainan alat-alat perkusi. Musik yang dimainkan pada Tetabuhan Sungut ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, satu bagian yang menekankan pada aspek bunyi-bunyi perkusi. Yang kedua, satu bagian pada aspek saron. Dan yang ketiga, satu bagian lagi pada senggakan. Nah, begitulah analisis saya mengenai musik kontemporer yang disajikan oleh salah satu komposer ternama Indonesia, yaitu Slamet Abdul Syukur, yang berjudul Tetabuhan Sungut. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.